Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Nurul Kamilin, NPM 203507119. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas. Sebelumnya mohon maaf karena di sekitar bising. Menarik untuk dibahas mengenai pembangunan politik Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia telah mengalami 7 pergantian kepemimpinan, mulai dari pertama Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator sampai sekarang era Joko Widodo. Dari setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno mampu mempersatukan umat bangsa Indonesia berjuang untuk satu kemerdekaan, hingga dia dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Yang kedua yakni Insinyur Soeharto yang paling lama menjabat 30 tahun lebih. Dia terkenal dengan infrastruktur yang merata, pembangunan dan juga pemberantasan di kala itu lagi gencar-gencarnya PKI. Kemudian selanjutnya yakni digantikan dengan B.J. Habibie. Di dalam B.J. Habibie ini adalah era reformasi, bahwa segala aktivitas yang bentuknya media ini diberikan leluasa, koran-koran, majalah itu diberi izin. Dalam hal ini B.J. Habibie sangat menekankan kepada bahwa teknologi adalah hal yang penting. Selanjutnya Gus Dur adalah presiden yang paling singkat menjabat sebagai Presiden RI, tetapi dalam langkah kepresidenannya dia sangat berpengaruh sekali dalam persatuan umat, terutama dalam umat beragama. Kala itu Gus Dur yang beragama Islam sangat menjunjung tinggi bahwasanya perbedaan itu bukan hal yang harus dipermasalahkan, tapi bagaimana kita menjaga perbedaan itu menjadi suatu persatuan. Berkat Gus Dur lah umat di negeri ini, umat Islam, Katolik dan sebagainya, itu bisa bersatu, satu rasa nasionalis. Selanjutnya digantikan dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati ini menjunjung tinggi nama seorang perempuan, bahwa perempuan layak untuk menjadi presiden dan berkuasa di negeri ini, tidak dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya tugas jadi seorang ibu, tetapi seorang perempuan harus bisa berkarya. Nah, yang selanjutnya yakni ketika pada masa kepemimpinan SBY yang kita bahas, yakni ketika SBY dia adalah presiden ke-6 Republik Indonesia, bahwa dia salah satu presiden yang pertama kali dipilih oleh rakyat secara langsung, berkat hasil keputusan Megawati bahwasanya pemilihan presiden yakni dilakukan secara demokratis melalui pemilu. SBY adalah di waktu SBY direalisasikan pemilihan tersebut. Dia menjabat selama 2 periode dari 2004 sampai 2014. Sangat luar biasa sekali kepercayaan masyarakat tinggi kepada SBY pada kala itu. Banyak dobrakan-dobrakan baru, capaian-capaian yang diraih oleh SBY. Salah satunya yakni berfokus pembangunan politik dalam sektor ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, mengurangi pengangguran dan juga mengurangi nilai kemiskinan. Dalam pidato terakhirnya dia memaparkan bahwa selama 10 tahun dia menjabat, ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6%, dan juga pengangguran yang tadinya 9,9% itu turun menjadi 5,7%. Kita lihat bahwa sangat berfokus ke dalam perekonomian. Selanjutnya dalam angka kemiskinan,
Di era SBY dari 16,7% ini menjadi 10,96%, sehingga bila dikalkulasikan ke dalam penduduk sebanyak 8, juta penduduk orang yang terselamatkan dari kemiskinan. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Dalam hal ini Presiden SBY memaparkan bahwa angka tersebut pengaruh ke dalam pendapatan per tahun per kapita yang semulanya 10,50 juta sampai sekarang itu meningkat naik menjadi 36,5 juta. Dalam hal ini SBY sangat fokus sekali ke dalam sektor real dan juga keuangan negara. Dan juga dalam pencapaiannya SBY mampu melunasi hutang-hutang di luar negeri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan mengenai pembangunan politik di masa SBY yang berfokus ke dalam sektor ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.